Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faqaha fid-din man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu dhalin fi halaqid dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Wa qala ta'ala Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama mari kita takdim syukur, mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membuka ilmu kita untuk bisa memberikan kefahaman tentang al-Islam dan bisa kita tunaikan sama-sama untuk sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini adalah tentang mengemban amanah Allah. Bahwa perlu kita pahami kembali, hidup ini adalah pada dasarnya mengemban amanah Allah yang harus kita tunaikan, harus kita jaga, harus kita taati. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan bentuk jamak al-amanat, ya, al-amanat. Itu menandakan bahwa amanah itu banyak yang perlu kita emban, yang perlu kita jaga, yang perlu kita tunaikan dalam hidup ini. Di antaranya beberapa ayat yang disebutkan tentang al-amanat. Banyak di antaranya itu di dalam surat An-Nisa, misalnya Allah menyebutkan Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi al-amanat bukan berbentuk mufrad, bermakna satu. Kalau misalnya yang makna satu al-amanah, ya, tapi al-amanat, ya, banyak amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanati, menunaikan amanah, ya, ila ahliha. Begitu juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah juga menyebutkan inna aradnal amanat, ya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Itu sebutkan juga sama al-amanah banyak. Jadi banyak amanah
Al-Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwa sesungguhnya arnal amanata, kami dahulu pernah menawarkan amanat ini kepada as-samawat, kepada langit, wal ardi, dan bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, mereka enggan untuk menerimanya, tidak sanggup untuk menerima beban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasfaqna minha, mereka khawatir untuk tidak bisa menunaikannya. Wa hamalahal insan, kemudian manusia yang mengambil amanah itu, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu banyak yang tidak menunaikan amanah dengan melakukan banyak kezaliman. Jadi manusia itu sudah diterangkan dalam Al-Quran, banyak mau mengambil amanah, keinginan untuk mengambil amanah, menerima amanah, tetapi innahu kana zaluman jahula, setelah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tidak menjaganya, banyak yang tidak menunaikannya, banyak yang tidak menaatinya. Maka disebut innahu kana zaluman jahula. Oleh karena itu dalam surat Al-Anfal juga Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul. Juga ini disebutkan wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, la takhunullah, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah. Artinya orang-orang yang tidak menunaikan amanah itu berarti dia telah mengkhianati amanah Allah, ya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, ya. Dan kalian janganlah mengkhianati amanat-amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Jadi oleh karena itu Allah menyebutkan di sini adalah dengan berbentuk kalimat jamak, bukan kalimat mufrad. Ini menandakan bahwa amanah itu banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya manusia yang harus diemban amanah itu. Di antaranya adalah amanah terhadap Allah sendiri, yaitu amanah terhadap Allah itu adalah imtisal awamir wajtinabun nawahi, ya. Jadi menjalankan semua al-awamir, berbentuk Jawa, al-awamir, perintah-perintah, ya. Imtisal awamir, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, menjauhi dengan apa yang dilarangnya. Perintah Allah kepada manusia, amanahnya kepada Allah adalah apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukannya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi amanahnya Allah kepada manusia itu adalah beribadah, menandakan bahwa orang yang tidak menjalankan ibadah kepada Allah itu dia telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang diperintahkan al-awamir berbentuk salat misalnya, wa aqimus shalah, ya, tunaikan salat, dirikanlah salat, tapi dia tidak menunaikan sholat, itu berarti telah mengkhianati amanah Allah, ya. Itu waktu zakat, diperintahkan tunaikan untuk menunaikan zakat, kemudian tidak berzakat, itu telah mengkhianati amanah Allah, dan seterusnya, banyak hal. Jadi kepada Allah adalah Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Itu semuanya adalah bentuk perintah tentang amanah kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga amanah Allah
kita fil ardi, di muka bumi ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah menciptakan Adam, qala rabbul malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia fil ardi, di bumi sebagai khalifah. Amanah Allah kepada kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah di samping beribadah kepada Allah, itu juga khalifatullah fil ardh, wakil-wakil Allah di muka bumi. Ada muamalah hubungan baik itu kepada sesama manusia, baik itu juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah fil ardh, khalifah. Jadi semua itu amanah kepada keluarga kita. Keluarga itu adalah amanah Allah. Keluarga kita itu adalah amanah Allah. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pasangan istri, pasangan istri. Istri itu adalah merupakan amanah Allah kepada kita. Jangan sampai kita lalai bahwa fa'akhadtumuhunna bi amanatillah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam khutbah, khutbatul wada, ketika itu fattaqullah fin nisa, takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah fin nisa, tentang urusan wanita, yaitu istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya kalian telah mengambil hunna, dia istri itu sebagai amanah Allah. Jadi istri itu adalah amanah Allah yang diberikan kepada kita, yang harus kita jaga istri kita, kita muliakan, kita didik dia di jalan Allah. Jangan sampai istri itu meninggalkan amanah-amanah Allah, karena kita sudah mengambil fa'akhadtumuhunna bi amanatillah, kita telah mengambil dia sebagai istri kita. Ini berarti bi amanatillah itu adalah amanah Allah yang diberikan kepada kita. Pastikan istri kita itu adalah bisa menjalankan amanah Allah, dan kita sebagai suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun 'alan nisa, pemimpin terhadap wanita. Jadi kita harus menjadi imam daripada istri kita. Imam, kita bisa memberikan suri tauladan yang baik. Kita harus bisa memberikan contoh yang baik. Kita harus bisa memimpin istri kita baik. Kita harus bisa memastikan bahwa istri kita itu juga menjalankan apa yang diberitakan oleh Allah. Itu sang suami punya tanggung jawab, dan itu nanti semuanya diminta pertanggungjawaban. Pastikan bahwa istri kita itu sedang menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan sholat. Maka sang suami harus juga memberikan bekal ilmu kepada istri, terutama masalah istri kan ada masalah udzur syar'i. Ada udzur syar'i istri. Udzur syar'i misalnya ada haid, ada nifas, ada wiladah, ada urusan-urusan yang bisa. Terhadap masalah ini, suami harus memberikan bekal kepada istri kita itu. Kalau kita tidak sanggup karena keterbatasan pengetahuan kita, maka berikan kesempatan istri kita untuk menuntut ilmu, supaya mengerti tentang hak dan kewajiban. Mengerti hak dan kewajiban itu tanggung jawab ar-rijal, suami-suami. Jangan kita biarkan istri tidak sholat, kita biarkan istri setelah haid gak ngerti kapan mulai masa sucinya, untuk sudah punya kewajiban bagaimana untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah merupakan bagian daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suaminya terhadap istrinya. Maka Rasulullah mengingatkan fattaqullah fin nisa. Takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah fin nisa, terhadap urusan istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya kalian telah mengambil dia adalah dengan karena amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah,
dan engkau telah dihalalkan dengan farjinya dia, ya, untuk menggaulinya, ya, bikalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita menikah, qabiltu liha wa tazwijaha bil mahril madkur, itu kalimat Allah yang sudah kita ikrarkan sebagai janji kita. Saya terima itu nikahnya dia. Wa tazwijaha bil mahril, dengan mahar yang sudah ditetapkan. Ini pertanda bahwa begitu sang suami mengambil istri, bahwa istri itu adalah merupakan amanah Allah, ya. Karena istri itu sebagai al-um, ibu daripada anak, dan anak itu adalah merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala, dan istri harus kita bekali untuk bagaimana bisa membimbing anak-anak kita. Anak-anak itu adalah amanah Allah yang diberikan kepada kita, yang harus kita bimbing, ya, harus kita arahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang bisa menjalankan amanah Allah juga, ya. Kalau tidak, maka kita sebagai suami dan ayah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala anak-anak itu nanti kalau misalnya tidak berakhlak baik, tidak taat kepada Allah, kita pun dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak itu bisa menjadi karunia, bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, itu sangat tergantung kepada kedua orang tuanya, ya. Makanya kita sebagai ayah, ya, sebagai bapaknya, dan ibu sebagai ibunya, kita harus punya konsen membekali anak-anak itu. Anak itu akan bisa menjadi qurrata ayun, menjadi karunia Allah kalau dia adalah qurrata ayun, menyejukkan pandangan, ya, menyejukkan pandangan, dia menjadi anak yang soleh, itu baru karunia Allah. Maka kita sering berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah doa ibadur rahman yang ada di dalam surat Al-Furqan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi hendaklah sebagai orang tua, orang tua itu salah satu ciri orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, hab lana min azwajina, ya Allah karuniakanlah kepada kami azwajina, pasangan, ya, pasangan itu istri, ya, istri kami, wa dzurriyyatina, anak-anak cucu. Nah, anak-anak cucu, dzurriyyat itu bukan aulad, dzurriyyat, anak-anak cucu, anak kita dan anak daripada anak-anak kita, ya. Yang apa? Qurrata ayun, yang menyejukkan pandangan, ya. Qurrata ayun, menyejukkan pandangan mata, ya. Menyejukkannya itu baik dalam keadaan ketika kita masih hidup bersama mereka, maupun kita ketika kita sudah pulang ke rahmatullah, ya, pulang ke rahmatullah. Itu penting sekali itu kita mendoakan. Maka ciri orang-orang mukmin, ya, ciri orang mukmin di dalam surat An-Nisa ayat 9 sebutkan, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Orang mukmin itu harus senantiasa punya rasa khawatir, ya. Law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, ketika tatkala nanti meninggal dan meninggalkan, ya, meninggalkan generasi keturunan, ya, yang diafan, yang lemah, jadi yang lemah, diafan, khafu alaihim. Yang dimaksud dengan anak yang lemah itu adalah dia lemah ekonominya, lemah fikrahnya, lemah ilmunya, lemah ruhaniyahnya, lemah fisiknya, itu lemah. Kenapa? Kita harus punya rasa khawatir itu, karena kalau anak itu lemah, ya, anak itu lemah, itu dia tidak berdaya dalam kehidupannya. Jangankan menanggung beban orang lain, dia menanggung beban dirinya sendiri saja sudah tidak sanggup. Kenapa? Diafan,
dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Ya, itu adalah di antaranya. Karena itu amanah Allah, maka oleh karena itu kita perlu didik, ya, kita didik. Di rumah kita berikan suri tauladan yang baik, kita ajak ke masjid, kita perkenalkan Allah. Sebab kalau nanti ketika anak itu menjadi uququl walidain, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dan suatu saat nanti dia berkisah, dia ditanya oleh Allah, kenapa kamu begini? Anak itu akan bisa menjawab, karena dahulu Allah, saya tidak pernah dikenalkan kamu tentang Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tidak pernah dididik orang tuaku untuk beribadah, untuk taat kepadamu. Itu adalah merupakan jawaban nanti. Maka anak itu adalah merupakan bagian daripada amanah Allah yang harus kita bina, gitu. Kalau kita tidak punya kapasitas mendidik anak kita, maka kita sekolahkan, kita datangkan kepada guru yang bisa mengajari anak-anak kita. Seperti contohnya Fatimah, ibu daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, ya, dalam riwayatnya dilahirkan dalam keadaan yatim, ya, anak yatim, dilahirkan di Gaza. Tinggal ibunya yang membimbingnya sebagai apa? Sebagai orang tua tunggal sendirian tanpa ayah. Dari Gaza sama ibunya dibawa ke Mekah supaya didekatkan para ulama-ulama di Mekah. Dekatkan ulama. Gaza Mekah itu berapa kilo? Ya. Gaza Mekah 1.200 km. Dan dahulu itu tidak ada kendaraan seperti yang ada sekarang, ada pesawat hanya sejam nyampe. Ya. Sejam 24 jam nyampe. Dahulu tidak ada. Bayangkan itu ibunya Madrasatul Aulad. Dibawa itu Imam Syafi'i dari Gaza ke Mekah untuk didekatkan para ulama di Mekah itu. Untuk apa? Supaya bisa menuntut ilmu. Sampai dengan hafal Quran di Mekah umur 7 tahun Imam Syafi'i di Mekah hafalnya. Kemudian dari Mekah setelah hafal Quran 7 tahun oleh ibunya Madrasatul Aulad. Ibu sebagai ada madrasahnya anak-anak kita. Dibawa dia, dihantar ke guru yang terbaik, yaitu di Madinah, Imam Maliki. Mekah Madinah kurang lebih sekitar 500 km. Kayak sini Jawa Timur, ya, Jawa Timur. Ya, itu dengan gurun yang tandus, ya, dibawa. Kita baik, masya Allah. Perjuangan sang ibu betul-betul mengemban amanah Allah untuk anaknya itu. Dibawa ke Imam Maliki, ajarkan anakku, gitu. Maka Imam Maliki melihat kecerdasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dihafal itu kitab Al-Muwatta, ya, yang tepat karangan Imam Maliki itu. Setelah itu 2 tahun kemudian dia nyatakan, kamu sudah lulus, ya, dengan belajar denganku. Kamu nyari guru lagi di tempat yang lain supaya kamu wawasannya luas. Di mana dia akan di Irak? Itu ada murid-murid Abu Hanifah. Umumnya dari Madinah diantarkan lagi ibunya kemana? Ke Irak. 1000 km perjalanan. Masya Allah, menuntut ilmunya sangat luar biasa. Ya, itu jauh sekali. Maka Imam Syafi'i mengatakan demikian dalam makalahnya. Ya, bila mana kalian anak-anak muda, ya, ketika masa mudamu kamu tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, ya, maka engkau akan merasakan kehinaan karena kebodohanmu selamanya, ya, selamanya. Jadi ketika masa muda itu, anak itu kalau tidak mau menuntut ilmu, maka dia nanti akan merasa kehinaan karena kebodohannya selama hayatnya. Itu makanya oleh itu kan itu penting, ya, sebagai orang tua kita untuk bagaimana mendidik anak-anak ini. Itu adalah merupakan amanah Allah. Maka kita sekolahkan di sekolah yang punya kapasitas mengenalkan akidah, ya, mendidik tentang akhlak yang mulia. Sekolah yang mengajarkan tentang bagaimana fiqh al-farraqah, membedakan antara hak dan yang batil. Itu ada pelajaran fikihnya. Tidak hanya sekedar sekolah-sekolah, asal sekolah, ya, asal sekolah. Kalau sekolah itu, apalagi kalau sekolah itu
tidak punya ciri khas Islam, ya, dia tidak mendidikan agama kepada anak-anaknya, tidak mendidikan akidah, ya, itu maka anak itu tidak akan mengenal kita. Kita perhatikan tuh banyak sekolah-sekolah itu tidak ada musola di dalam sekolah. Bagaimana mereka bisa belajar sholat? Ya, belajar sholat. Karena di sekolah kami itu waktu datang pertama kali aktivitasnya apa? Sholat duha. Nah, dididik kita biasakan anak di sholat duha supaya terbiasa sholat duha. Nanti kalau sholat duha, sholat berjamaah, diajari sholat jamaah. Jadi ada pendidikan itu, pendidikan untuk aqimus sholat, mendirikan sholat. Nah di sekolah anak-anak tidak diajarkan sholat. Di rumah anak-anak tidak diajarkan sholat. Apa yang terjadi kepada anak-anak kita? Akhirnya apa? Tarikus sholat. Dia meninggalkan sholat. Pada sholat itu adalah merupakan apa? Tugas utama yang harus diperhatikan. Awal ma yuhasbahu bihil abdu as-sholat. Karena yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholatnya, ya. Dan tidak sholat sa'il amali, kalau sholatnya bagus, amalnya insya Allah bagus. Tidak fasad sa'il amali, kalau sholatnya rusak maka sholatnya rusak gitu. Nah ini tugas orang tua, bahwa amanah anak itu adalah merupakan amanah Allah. Jadi ketika anak itu nanti menjadi anak yang soleh, yang bisa menjalankan amanah Allah, maka itu adalah merupakan karunia Allah kepada kedua orang tuanya. Ya, pada orang tuanya, dia akan menjadikan amal jariah. Karena anak itu merupakan kasab daripada orang tuanya, hasil usaha. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita akan mendapatkan aliran pahala yang dilakukan oleh anak-anak kita. Gitu. Ketika kita pulang rahmatullah, anak-anak itu taat pada Allah, maka kita mendapatkan itu. Ya. Itu ada merupakan ini adalah hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Ya, damat ibnu Abdan iqtamalu ilam salasin sadaqatul jariyah wa tin salihin ya ulahu, anak yang soleh. Itu berarti anak adalah merupakan kasab orang tuanya yang akan terus mengalir. Sebaliknya, ya, kalau anak itu ternyata tidak bisa mengemban amanah Allah dan anak itu menjadi ingkar kepada Allah, banyak meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah bukan karunia Allah yang diberikan kepada kita, melainkan itu fitnah atau musibah yang diberikan Allah kepada kita sebagai satu ujian. Ya. Jadi oleh karena itu anak itu akan bisa uququl walidain, dihadap durhaka kepada orang tua. Kenapa dia uququl walidain? Karena apa? Sudah diawali oleh orang tuanya yang uquq, ya, durhaka kepada anak-anaknya. Kenapa? Semua sebab akibat gitu. Jadi anak durhaka, ya, anak banyak meninggalkan amanah-amanah Allah, itu adalah merupakan akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah orang tuanya. Orang tuanya yang tidak membimbingnya kepada anaknya, itu sunatullahnya itu. Sunatullahnya. Jadi itu adalah merupakan sebab dan akibat. Kenapa anaknya begini? Karena sebabnya orang tuanya tidak pernah mendidiknya, tidak pernah mau mendoakannya. Itu adalah satu sebab. Maka anak itu adalah merupakan amanah Allah yang harus kita dan banyak orang yang meminta kepada Allah, ya Allah berikan karuniakan kami, yaitu anak-anak. Tetapi ketika diberikan amanah, ternyata amanah itu dilalaikan, tidak dijaga, ya, untuk bisa dibimbing pada ini anak itu. Jadi itu adalah amanah Allah, salah satu di antara amanah Allah dalam keluarga. Juga Allah memerlukan rezeki itu berupa harta. Harta itu amanah Allah. Harta itu amanah Allah yang harus kita jaga. Ya. Wa atuhum min malillahi atakum malillah. Itu Allah sebutkan di Quran itu. Malillah, harta Allah ma'atakum yang diberikan kepada kalian, yang diamanahkan kepada kalian. Jadi tetap hakikatnya harta yang ada di sekitar kita itu adalah malillah, harta Allah. Ya.
yang diamanahkan kepada kita untuk digunakan apa? Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepeser pun jangan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika 1 rupiah pun kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, itu berarti kita sudah mengkhianati amanah Allah itu. Maka dengan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa takhunu amanatikum. Janganlah kalian mengkhianati amanah Allah. Jadi oleh karena itu harta itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga. Dan nanti di akhirat pun akan dihisab oleh Allah itu. Untuk harta ditanya tentang 2 hal. Min aina tasabahu wa fima wadahu. Bagaimana cara kamu mendapatkannya dan untuk apa saja kamu membelanjakannya gitu. Jadi, membelanjakannya apa? Harus fi sabilillah. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 1, infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya, berangkatlah kalian untuk berjihad mujahadah di jalan Allah, baik itu dalam keadaan kita khifafan, dalam keadaan ringan, wasiqalan, atau dalam keadaan berat. Berangkatlah kalian, ya, khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya, berjihadlah kalian dengan apa? Harta kalian dan jiwa kalian, ya. Bi amwalikum fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan di jalan Allah itu misalnya tentang harta, berapa untuk kepentingan diri kita sendiri, berapa kepentingan untuk keluarga kita, berapa kepentingan untuk kepentingan urusan-urusan agama yang lain, semua yang harus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akan merupakan bagian daripada amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu amanah itu banyak. Maka Allah sebutkan al-amanah. Begitu juga dalam urusan pekerjaan, ya. Kita diberikan jabatan itu amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga, kita pelihara itu, ya. Jadi itu adalah merupakan amanah Allah yang kita tunaikan, ya. Keuntungan orang-orang yang menunaikan amanah Allah itu adalah banyak, ya, banyak. Yang pertama adalah Allah sebutkan walladzina hum li amanatihim ra'un. Itu adalah ciri-ciri orang yang bisa menunaikan amanah. Walladzina hum li amanatihim ra'un. Ra'un itu maknanya menjaga. Jadi walladzina, dan orang-orang, ya, hum, pada mereka, li amanatihim, terhadap amanat yang diberikan kepada mereka, ra'una, dia mau menjaganya. Dan itu adalah sebagai satu tanda ciri daripada orang mukmin. Jadi orang yang menjalankan amanah, yang menjaga amanah, itu adalah pertanda dia orang mukmin. Itu di dalam surat Al-Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan ada lanjutan pada ayat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan kepada mereka ketika diberikan amanah, dia ra'una, dia menjaganya. Berarti itu adalah merupakan satu tanda ciri daripada orang-orang mukmin, ya. Dan orang-orang mukmin ini akan mendapatkan apa? Alladzina hum yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Dia itu akan mewarisi surga Firdaus. Keberuntungannya, ya. Keberuntungannya orang-orang yang menjaga amanah itu adalah dia berhak mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, letaknya di bawah arsy, yang ditempati oleh para nabi, para as-syuhada, as-shalihin, ya. Itu adalah surga Firdaus. Jadi letaknya persis di bawah arsy tertinggi, dihuni oleh para orang mulia. Maka kalau minta kepada surga jangan yang tanggung-tanggung. Jadi sunnal Firdaus hum fiha khalidun. Salah satunya apa tadi? Ya, ada beberapa hal yang dilakukan di dalam surat Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin, aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, salatnya khusyuk, ya. Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dia punya kemampuan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Ya, mu'riduna. Ya, kalau ada lahun, sesuatu perbuatan yang apa, yang tidak ada gunanya,
itu mu'ridunnya, dia bisa mengendalikan dirinya untuk berpaling darinya. Ladzina hum ya, walladzina hum lizakati fa'ilun, dia bisa menunaikan zakat yang diberikan oleh Allah, ya. Zakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakatnya, ya. Walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya. Dia bisa memelihara farjinya untuk tidak berbuat zina, ya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bisa menjaganya, artinya menunaikannya. Artinya ulaika humul warisun, mereka yang akan mewarisi surga firdaus hum fiha khalidun, akan kekal di dan itu keberuntungan orang-orang yang bisa menjaga amanah. Dan orang yang jaga amanah itu adalah orang yang bisa mewarisi sifat Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin. Al-Amin, ya, Al-Amin. Rasulullah itu punya gelar Al-Amin, ya. Orang yang sangat bisa diberikan amanah. Makanya Siti Khadijah itu terpikat dengan Rasulullah karena amanahnya. Dia sangat amanah, ya. Kemudian para pelanggan-pelanggan itu senang dengan bertransaksi dagang dengan Rasulullah. Kenapa? Karena amanahnya Rasul. Amanahnya Rasul. Ketika dagangannya Siti Khadijah dibawa ke negeri Syam habis, membawa pemimpin. Makanya Rasulullah Siti Khadijah terpikat dengan Nabi Muhammad itu untuk dijadikan sebagai suaminya. Kenapa? Karena Al-Amin itu keberuntungan. Orang yang amanah itu pasti akan diberikan penghargaan pasti. Kalau dalam satu pekerjaan, ketika kita diberikan satu jabatan tertentu, kemudian kita bisa menjalankan jabatan itu sebagai satu amanah dengan sebaik-baiknya, pasti kita akan diberikan penghargaan oleh atasan kita. Pasti kita akan diberikan satu penghargaan berbentuk promosi, akan diberikan jabatan yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi karena apa? Dia bisa menjaga amanah. Sebaliknya, kalau seseorang telah diberikan amanah jabatan kemudian dia tidak bisa menjaganya, ya, kemudian tidak bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan diberikan kepercayaan lebih. Pasti dia akan didemosi, pasti akan digeser, dipindahkan, ya. Bahkan bisa dia jadi dikeluarkan karena apa? Tidak bisa menjaga amanah. Itu keuntungannya orang-orang yang bisa menjalankan amanah. Untuk hal yang lingkup yang sosial yang lebih luas, orang yang amanah itu memberikan satu kontribusi besar untuk bisa pertumbuhan ekonomi masyarakat sosial yang baik, karena amanah. Di negeri kita ini kenapa misalnya ada carut marut mengenai masalah ekonomi? Kenapa banyak kemiskinan, melahirkan banyak orang-orang yang punya pengangguran, ada banyak permasalahan kriminalitas dan sebagainya itu. Itu sebenarnya akar permasalahannya yang mendasar itu. Banyak di negeri kita ini orang-orang yang tidak amanah. Kamu tidak amanah. Andai kata mereka itu amanah, menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, bisa tafarraq, memisahkan antara hak dan yang batil, misalnya, maka negeri kita itu akan menjadi makmur. Karena nanti kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Kenapa harta itu banyak berputar pada orang-orang tertentu saja? Disebabkan apa itu? Karena apa sebab itu? Karena kurangnya amanah. Jadi itu adalah termasuk di antara keberuntungannya orang-orang yang di sana. Nah, bagi orang-orang yang tidak amanah itu adalah merupakan tanda dirinya termasuk golongan orang-orang yang munafik, ya. Karena salah satu sisi tanda orang munafik itu salasa. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, ya. Idza haddasa kadzaba, orang munafik itu yang pertama, kalau dia berkata dia berdusta, ya. Antara lisan, hati, pikiran, pekerjaan, perbuatannya tidak sama. Ya, lisannya saja yang bagus, ya, lisannya yang bagus itu munafik, hatinya sebenarnya jahat, ya.
hatinya jahat, perbuatannya kemungkar banyak. Itu ciri orang munafik itu. Ayatul munafik salasun, idza haddasa kadzaba. Kalau dia berkata banyak dustanya, ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ya saya berjanji akan ini, saya berjanji ini. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia banyak menyelisih janjinya. Itu ciri-ciri orang munafik. Dan yang ketiga, wa idza tu'mina khana. Kalau diberikan amanah, dia banyak mengkhianatinya. Dan orang-orang banyak mengkhianati amanah itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya fit darkil asfal, di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah, fit darkil asfal. Asfal itu paling bawah. Maka kalau ada kita aspal itu ngambil menyatu dari kalimat bahasa Arab itu. Asalnya asfal, diambil dari yang bahan yang paling bawah untuk bisa menjadi satu liat yang bisa menempel dengan kuat dan panas, dipanaskan. Itu fidarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah di tempat neraka yang paling bawah. Oleh karena itu hendaklah kita janganlah takhunullah war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamuna. Jadi itulah diantaranya. Jadi oleh karena itu dalam Quran itu Allah menyebutkan bukan amanah saja, melainkan dengan bentuk kalimat jama' al-amanat, yaitu amanat baik itu kepada Allah, baik itu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, baik itu dalam keluarga kita sendiri, semuanya adalah merupakan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat nanti Allah meminta pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan kepada kita, ya. La tazulu qadam 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in, ya. Manusia itu nanti di yaumil hisab tidak sanggup melangkahkan kakinya, ya, sebelum dia bisa mempertanggungjawabkan amanah yang pernah diberikan ketika hidupnya, ya. An umrihi fima afnahu, umurmu kamu habiskan untuk apa, ya. Wa an jasadihi fima ablahu, badan kamu itu amanah, kamu gunakan untuk apa, mata, telinga, kaki, tangan, pikiran, ya. Jadi wa amwali min aqlilat sabu wa fima wada'ahu, ya. Untuk harta tanya dua hal tadi, min aina, caranya kamu mendapatkannya, dan untuk apa kamu dapatkan. Wa an ilmi madza fi, dan ilmu juga merupakan karunia yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanyaan untuk apa saja ilmu yang aku berikan kepada kalian. Itu di antaranya, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang bisa menunaikan amanah-amanah Allah dalam hidup ini, dan kita bisa membimbing istri-istri kita bisa menjalankan amanah-amanah Allah, dan kita bisa membimbing anak-anak kita, ya, keturunan kita, dzurriyyat kita bisa menjalankan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, ada yang mau mempertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Ini masalah amanah ini sangat berat sekali ya kita lihat. Jadi banyak orang tua yang kecewa terhadap anak-anaknya karena mungkin tidak amanah terhadap amanah Allah. Contoh masalah warisan Pak Ustaz. Ketika orang tuanya masih ada, hidup rukun bersama dengan keluarga. Begitu bapaknya meninggal, terjadi tumpah darah bahkan terjadi hubungan satu sama yang lain tidak bertanya. Ini gara-gara menurut pembagian waris tidak adil. Yang kami tanyakan di sini, apakah sebaiknya supaya tidak terjadi kesalahpahaman diwariskan hartanya atau dihibahkan ketika masih hidup, supaya nanti pembagian
yang ada di dalam keluarga itu bisa merasa diterima dengan baik. Misalnya ini kalau kita punya anak dua, yang satu laki-laki karena dia sekolahnya kemana-mana sehingga banyak mengeluarkan harta orang tuanya, sementara anak perempuan hanya sekolahnya seperti biasa. Nah, ketika kita membagi warisan itu apakah tetap sesuai dengan ajaran dari Islam atau kita bisa mengambil kebijakan sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maka tugas kita yang pertama adalah memberikan ilmu kepada anak tentang ilmu faraid, yaitu penting orang tua itu memberikan ilmu kepada anak-anak bahwa Allah itu sudah memberikan syariah untuk bagaimana membagi tirkah peninggalan orang tuanya, ya, tentang tirkah ini. Jadi warisan itu penting supaya memahami bahwa kita perlu pahamkan kepada mereka ini adalah harta Allah, yaitu di malillah, harta Allah, bukan harta Allah yang diamanahkan kepada kita. Sudah ada cara syariah yang diatur di dalam Al-Quran secara rinci. Bagaimana pembagiannya, kita harus taati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya harta, karena yang punya harta kan Allah. Kita hanya merupakan titipan saja. Jadi kalau begitu, bagaimana cara baginya? Kita lihat petunjuk Allah bagaimana cara membaginya, ya kan? Bahwa kalau dalam Quran itu Allah membagi untuk laki-laki 2 kali daripada hanya perempuan, gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi punya 2 anak, ya, 1 laki-laki 1 perempuan, berarti dibagi anak laki-laki mendapatkan 2/3, anak yang perempuan 1/3. Taati kepada Allah. Nah, setelah dibagi, karena dia kedua-duanya anak soleh, ya, Dik, kamu karena perempuan kamu juga butuh banyak harta, ya, saya sedekahkan. Itu pengertian Islam itu, ya, saya sedekahkan kepada kamu. Pembagiannya seperti apa yang ditafsirkan dalam Al-Quran, bahwa bagaimana cara meninggalkannya, ya, itu. Maka oleh karena itu perlu yang pertama kali memahamkan kepada anak-anak kita bahwa harta ini adalah milik Allah, cara membaginya menurut syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita taati. Pokoknya apa? Ya, laki-laki 2 hak daripada wanita, gitu. Allah yang Maha tahu. Karena laki-laki itu disebutkan Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu nanti penanggung jawab terhadap keluarganya, ya. Jadi Allah yang Maha tahu itu. Jadi oleh karena itu hendaklah yang pertama kita pahamkan tentang fikih tentang masalah ilmu faraid kepada anak-anak kita supaya tidak terjadi ini. Kalau mereka sudah paham itu nanti tidak akan menjadi polemik setelah peninggalan kita, ya. Kebanyakan mereka tidak apa, akhirnya memperturuti nafsu, ya. Hubbud dunya, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu banyak yang mengingkari Allah. Wa innahu ala dzalika sahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena apa? Terlalu cintanya terhadap dunia. Akhirnya tidak memikirkan bagaimana tafsir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi memperturuti nafsu akhirnya karena cintanya itu. Jadi sebenarnya hakikatnya kenapa terjadi korupsi itu karena hubbil khairi lasyadid, karena terlalu cintanya terhadap dunia. Maka kalau mau jadi pemimpin, yang salah satu yang perlu kita bentuk dalam pribadi kita itu adalah apa? Sifat zuhud yang harus ada dalam diri kita. Zuhud itu tidak menjadikan hal yang utama dalam urusan dunia. Maka orang-orang yang menjadi pemimpin akan memikirkan apa kalau zuhud itu? Apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan selama dalam kepemimpinan saya. Itu berbeda halnya itu. Itu ciri-ciri orang yang zuhud, ya. Jadi karena itu akan lebih baik lagi memang sebelum kita meninggalkan dunia ini, maka kita coba, ya, kita hibahkan beberapa untuk anak perempuan saya berapa. Jadi nanti tirkahnya lebih sedikit daripada yang sudah kita hibahkan kepada anak-anak kita. Sudah kita tata lah ekonominya. Itu tadi termasuk di antaranya wal yassal ladzina lam tarku
min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Supaya anak-anak nanti tidak mengalami lemah dalam urusan dunianya, ekonominya, sehingga sudah kita tata supaya kita tidak meninggalkan anak-anak yang dalam kondisi yang lemah. Tetapi kalau kita tidak mampu memberikan harta yang banyak peninggalan kepada anak kita, berikan kepada anak-anak kita yaitu dengan ilmu, ya, ilmu. Ya. Mungkin di antara kita kan banyak orang tua kita yang meninggalkan harta yang banyak, hanya memberikan ilmu. Karena ilmu nanti yang bisa memecahkan persoalan-persoalan dunia. Ya. Jadi persoalan-persoalan dunia karena ilmu. Ya. Saya kalau Bolivia, buya saya itu meninggalkan saya apa ya? Gak ada yang tinggalkan kecuali ilmu, gitu. Kecuali ilmu. Ketika saya merantau dari kampung ke Jakarta dulu, setelah lulus SMTA, biasanya nggak membekali apa-apa, nggak ngasih uang yang banyak untuk bekal saya merantau ke Jakarta, nggak dikasih ilmu. Ini maksud baca, wiridkan surat Al-Isra saja yang banyak. Itu banyak menguridkan. Kenapa? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan ada kemudian. Kamu sabar. Ketika ada kesulitan, nanti akan mendapatkan ya kemudahan-kemudahan. Kesulitannya satu, kesabarannya banyak, kemudahannya banyak. Dan ternyata itu yang bekal yang paling mahal itu. Ya, itu Allah memberikan kemudahan banyak itu. Jadi kalau dengan harta belum tentu anak itu menjadi hidup yang teratur dalam kehidupan dunia. Apalagi karena yang paling penting yang utama, di samping kita meninggalkan dalam hal urusan ekonomi, maka jangan melupakan berikan ilmu bagaimana untuk mengatur ekonomi itu, ya. Ilmu untuk mengatur ekonomi, terutama pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak yang barangkali yang terbaik. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari surat Al-Mulk itu Fatahal dimula ladina fi sholatihim khashi'un wa ladina anil lagwi muridun. Lagwi muridun ini maksudnya kita tuh nggak usah bicara ya bagaimana. Kita kan isunya iseng-iseng supaya umum gitu. Jadi untuk menghindari yang itu, bagaimana cara kita untuk menahan diri gitu maksudnya. Terus yang kedua, ini di luar masalah kita amanah. Jadi kalau kita itu misalnya berjamaah, misalnya ada kesalahan dari imam gitu, itu ada yang baik untuk mengingatkan imam itu bagaimana orang yang di belakangnya, apa orang yang di belakangnya lagi, apa yang di belakangnya lagi gitu. Terus itu Pak Ustaz, agar cara mengingatkan imam yang salah di dalam, atau mungkin imamnya juga harus sujud sahwi begitu Pak Ustaz. Itu pertanyaannya yang kedua. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzina hum 'anil lagwi, ya. Orang-orang yang terdapat lagun. Lagun itu pekerjaan yang main-main. Ya, lagun yang enggak ada gunanya, yang enggak ada faedahnya, enggak ada kemanfaatannya urusan akhiratnya. Itu lagun. Ya. Lagun. Itu mu'riduna, dia berpaling. Artinya tidak mau ikut-ikutan, ya, nggak mau gitu. Di dalam surat Al-Furqan sebelum kita marru bil lagwi baru kirama. Itu orang yang ibadur rahman itu tidak marru bil lagwi marru. Kalau dia menemukan sesuatu yang sia-sia yang nggak ada gunanya, ya, nggak ada yang habiskan waktu, marru kirama, dia pergi dengan penuh dengan kemuliaan. Jadi ditinggalkan, ya, dengan penuh kemuliaan. Karena apa? Nanti akan menghabiskan waktu kita. Sedangkan waktu itu nanti akan dihisab oleh Allah. Ya. Kadang-kadang kita seharian dengan sesuatu banyak yang tidak nggak ada manfaatnya urusan akhirat, habis. Tahu-tahu, wah, kita sudah
umur 50 tahun, tahu-tahu kita sudah umur 60 tahun. Apa yang sudah pernah kita lakukan ini? Nah, ternyata masih sedikit. Nah itu berarti kita telah banyak menyia-nyiakan waktu yang berhubungan dengan urusan akhirat. Akhirnya itu termasuk lagun, ya, menyia-nyiakan waktu kita, ya, untuk kita habiskan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Bagaimana baiknya waladina, ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama, maka tinggalkanlah untuk hal-hal yang demikian itu dengan untuk menjaga kemuliaan diri kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi kita kelola, jadi kita bisa tafarruq untuk membedakan mana yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, mana tidak bermanfaat, yang bermanfaat. Terutama pada kita, Pak, ya. Kita ini sudah usia apa? Antara asar dan maghrib. Ya. Itu harus betul-betul pandai itu menjaga kita. Jangan sampai kita ini. Tapi begitu juga yang bagai muda, apakah bisa enggak juga? Ya, jadi di dalam itu disebutkan kan Allah mewafatkan, ya, di dalam usia muda, dan juga ada yang mewafatkan dalam usia ardhalil umur, ya, umur yang tua, ya. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur. Di antara kalian ada yang diwafatkan masih usia muda belia, ya. Wa minkum may yutawaffa min ardhalil umur, ada yang diwafatkan dalam usia yang tua renta seperti kita ini, ya. Sudah masuk usia 60 tahun, 82 tahun, Masyaallah. Ya. Tapi belum termasuk ardhalil umur. Kalau ardhalil umur itu umur yang pikun, ya, umur pikun. Ardhalil umur itu umur pikun. Bukan ini udah asar belum ya gitu. Udah waktunya sholat maghrib, dia sholat asar. Gak tahu waktu, sudah bisa berikannya. Habis